Ibadah kita pada saat ini diadakan atas nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus yang telah menciptakan langit dan bumi serta menyelamatkan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Daripadanya lah damai sejahtera mengalir atas kita sekalian. Amin. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Oh, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kau yang bersamaku. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Oh, tak ada yang mustahil. Tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, pada saat ini kami rindu Tuhan menjamah pikiran hati kami dan telinga kami, sehingga kami boleh sungguh-sungguh memahami akan kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar pada saat ini. Berkati juga jemaat Tuhan, sehingga mereka juga memahami dan mengerti, dan juga dapat melakukan bersama-sama untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan pemberitaan firman Tuhan pada saat ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam Kejadian pasalnya yang ke-22, ayatnya yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Bapak Ibu, saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, kemarin umat Islam memperingati Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah, atau yang biasa disebut Hari Raya Korban atau Hari Raya Haji.
Oleh karena itu banyak sekali kita temui kambing dan sapi bisa kita lihat di tempat-tempat tertentu yang biasanya tidak ada, tiba-tiba muncul pasar hewan. Hewan-hewan itu dijual sebagai hewan korban. Hari Raya Korban adalah hari raya yang memperingati hari di mana Ismail dikorbankan oleh Abraham. Abraham mempunyai 2 anak, yaitu Ismail dan Ishak. Yang menjadi pertanyaan bertahun-tahun hingga saat ini adalah siapakah sebenarnya yang dikorbankan oleh Abraham, Ismail menurut Islam atau Ishak menurut Kristen. Perdebatan ini pernah menjadi viral dan bahkan sangat viral saat setelah pernyataan oleh seorang yang bernama Saleh Al-Makhamisi, seorang imam Masjid Quba Madinah Al-Munawarah di Arab Saudi, yang mengatakan bahwa sebenarnya yang dijadikan korban itu adalah Ishak alaihissalam dan bukan Ismail alaihissalam. Beliau merujuk pada pendapat Qurtubi dan Al-Tabiri. Jadi di kubu Islam sendiri sebenarnya ada 2 pendapat tentang siapa yang sebenarnya dikorbankan oleh Abraham. Namun bagi kelompok yang berpendapat bahwa Ismail lah yang dikorbankan, tentunya ada dasarnya. Dasar mereka adalah, yang pertama, karena Sarah pada waktu itu belum dikaruniai anak, maka muncullah rasa cemburu kepada Hagar yang sudah dikaruniai seorang anak. Maka Allah memerintahkan Abraham untuk menjauhkan Hagar dan anaknya Ismail dari Sarah. Lalu mereka ditempatkan di suatu tempat, yaitu di Mekah. Lantas Allah menguji iman Abraham supaya menyembelih anak sematawayangnya, yaitu Ismail, dan ujian itu terlaksana di Mekah. Yang kedua, alasannya adalah kehidupan Abraham senantiasa dipenuhi dengan rangkaian ujian, dan kebanyakan ujian-ujian tersebut berkaitan dengan kehidupan Hagar dan Ismail. Lalu ujian itu meningkat atau memuncak sampai pada Abraham menyembelih buah hatinya, yaitu Ismail. Yang ketiga, alasannya adalah, atau dasarnya adalah, kelahiran Ismail itu terjadi karena pada waktu itu Abraham dan Sarah memohon kepada Allah supaya diberikan anak. Sedangkan kelahiran Ishak itu ketika malaikat datang dan di rumah hanya ada Sarah, yang saat itu dia terkaget-kaget karena malaikat itu berkata bahwa ia akan punya anak. Padahal ia sudah tua dan mandul. Berarti kelahiran Ishak itu bukan merupakan permintaan atau keinginan dari Abraham dan Sarah untuk punya anak lagi. Oleh karena itu, sebagai sebuah ujian yang sangat besar, jika Abraham harus menyembelih anak yang dimintanya dari Tuhan dan yang dicintainya, yaitu Ismail. Dasar yang keempat adalah malaikat membawa kabar tentang kelahiran Ishak dengan mengatakan bahwa Ishak itu akan lahir, dia menikah dan mempunyai keturunan. Jadi sudah jelas bahwa bukan Ishak yang dikorbankan, karena Ishak tidak mati. Buktinya ia punya keturunan. Kisah Ismail dikorbankan adalah benar-benar Ismail wafat karena telah menjadi korban. Ishak tidak wafat, buktinya dia mempunyai keturunan. Yang kelima, dasarnya adalah sesungguhnya Allah telah memerintahkan Abraham untuk mengorbankan satu-satunya anaknya, yaitu Ismail, karena pada saat itu Ishak belum lahir. Hal ini bisa dilihat juga di dalam Kejadian pasal 22 ayat yang kedua tadi, di mana dikatakan di sana, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu. Menurut versi Islam, Ismail lah anak tunggal yang dimaksudkan di sini. Tetapi di dalam Kejadian 22 ayat yang kedua dilanjutkan dengan kata-kata, yang engkau kasihi yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Mereka beranggapan karena Ismail adalah anak tunggal Abraham selama 14 tahun sebelum Ishak lahir, maka anak yang disebut dalam Kejadian 22 ayat yang kedua ini adalah Ismail dan bukan Ishak. Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa Ishaklah yang dikorbankan oleh Abraham. Kita bisa melihatnya di dalam Ibrani 11 yang ke-17 dikatakan di sana, karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak. Ia, yaitu Abraham, yang telah menerima janji itu, rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Kita bisa melihatnya lagi dalam Yakobus pasal 2 ayat 21, dikatakan di sana, bukankah Abraham, bapa kita,
dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan siapa? Ishak, anaknya, di atas mezbah. Alkitab jelas menegaskan bahwa Ishaklah yang menjadi anak satu-satunya yang dijanjikan Allah. Kita bisa melihatnya dalam Kejadian 17, 15-21. Dan Tuhan berjanji bahwa keturunan Ishaklah yang akan mewarisi tanah yang dijanjikan kepada Abraham. Kita melihat bahwa kelahiran Ishak itu merupakan rencana dan karya Allah bagi bangsa Israel. Kita bisa membacanya di dalam Kejadian 21 ayat yang pertama sampai 21. Yang pertama kita melihat bahwa di dalam ayat yang kelima, Abraham pada saat itu sudah berusia 100 tahun. Dan Sarah adalah perempuan mandul yang berusia 90 tahun dan sudah mati haid atau menopause. Dalam Roma 4 ayat yang ke-19 dikatakan, imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Kita melihat di sini Tuhan mau pakai mereka untuk menjadi alatnya. Secara manusia mustahil, tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Siapapun bisa dipakai Allah, tidak pandang usia, tidak pandang status, dan tidak pandang kondisi apapun seseorang yang akan mau dipakai oleh Tuhan. Yang kedua, Allah memberikan Ishak itu adalah untuk menepati firman atau janjinya. Ini menunjukkan bahwa firman atau janji Allah itu pasti digenapi, karena Allah itu setia pada janjinya, dan Allah tidak mungkin atau tidak bisa berdusta. Lihatnya di dalam Bilangan 23 ayat 19 dikatakan, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Mari kita langsung melihat kisah pengusiran Hagar dan Ismail. Kejadian 21 ayat 8-14. Hal itu diawali dengan perlakuan Ismail terhadap Ishak. Apa yang Ismail lakukan terhadap Ishak? Kejadian pasal 21 ayat yang ke-9 dikatakan, pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu, bagi Abraham, sedang main dengan Ishak, anaknya sendiri. Kita perhatikan kata main di sini. Ismail main dengan Ishak. Terjemahan lain dari kata main dalam bahasa Inggrisnya adalah mocking, yang artinya mengejek. Dalam Kejadian 19:14 dipakai kata mocking juga, tetapi diterjemahkan mengolok-olok. Demikian juga dalam Kejadian 39:14 ayat 14 dan 17. Demikian juga dalam Kejadian 39 ayat 14 dan 17 diterjemahkan mempermainkan. Ada dua alasan yang sangat kuat yang menyebabkan tindakan Ismail ini tidak mungkin diartikan hanya sebagai sekedar bermain dengan Ishak. Yang pertama kita melihat adalah kemarahan Sarah. Kejadian 21 ayat ke-10, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya. Kalau memang Ismail hanya sekedar bermain tertawa bersama dengan Ishak, tidak mungkin Sarah itu mengeluarkan reaksi yang begitu keras. Dalam Galatia pasal 4 ayat yang ke-28-29 dikatakan, dan kamu saudara-saudara, kamu sama seperti Ishak, anak-anak janji. Tetapi seperti dahulu, dia, di sini adalah menunjuk kepada Ismail, yang diperanakkan menurut daging, menganiaya yang diperanakkan menurut roh, yaitu Ishak. Demikian juga sekarang ini. Paulus di sini menggunakan kata menganiaya. Jadi jelas bahwa apa yang Ismail lakukan adalah menertawakan, mengejek atau membuli dan menghina Ishak. Apakah saat itu Ismail sudah cukup umur untuk mempertanggungjawabkan tindakannya itu? Saat itu Ismail usianya 14 tahun lebih tua daripada Ishak. Kejadian 16 ayat 16 dikatakan Abram berumur 86 ketika Hagar melahirkan Ismail. Kejadian 21 ayat yang kelima dikatakan, adapun Abraham berumur berapa? 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir. Berarti 86 ditambah 14, 100. Jadi kalau Ishak berusia 3 tahun, maka Ismail saat itu berusia berapa? 17 tahun. Karena itu, jelas bahwa saat itu ia sudah cukup umur untuk mempertanggungjawabkan tindakannya. Sikap Ismail yang sangat merendahkan Ishak itu karena meniru kebiasaan ibunya. Kita bisa membaca di dalam Kejadian 16 ayat yang keempat dan yang kelima, di mana kita melihat Hagar memandang rendah atau menghina Sarai nyonyanya. Karena Ismail berulang kali melihat ibunya melakukan hal itu kepada Sarai,
maka dia menirunya. Untuk itu marilah kita berhati-hati dengan sikap kita, dengan tindakan kita, kata-kata kita, karena hal itu bisa memberi teladan jelek, memberi pengaruh yang jelek bagi anak-anak kita, cucu kita, keponakan kita, ataupun orang lain yang ada di dekat kita. Apa yang Ismail lakukan bukanlah sekedar mengejek diri Ishak saja, tetapi mengejek, menghina Ishak yang sebagai penggenapan janji Tuhan. Ismail pasti sudah tahu bahwa anak perjanjian yang dimaksud oleh Tuhan adalah Ishak dan bukan dirinya. Rasa iri hati, rasa benci yang menyebabkan ia mengejek Ishak itu. Karena itu pada hakikatnya Ismail bukan sekedar menghina Ishak, tetapi juga menghina iman Abraham, janji Tuhan, bahkan Tuhan sendiri dihinanya. Ini juga merupakan bentuk perlindungan Tuhan terhadap anak-anaknya dari sikap yang dilakukan oleh Sarah kepada Hagar dan Ismail. Siapapun yang menghina dan menyakiti anak-anak Tuhan, maka Tuhan pun ikut merasakan tersakiti, dan Tuhan pasti turun tangan untuk menyelesaikannya. Ada firman Tuhan mengatakan bahwa pembalasan adalah haknya Tuhan. Tuhanlah yang akan menuntut pembalasan. Ibrani 10 ayat yang ke-30. Sarah menyuruh Abraham mengusir Hagar dan Ismail. Kejadian 21 ayat 10. Benarkah sikap Sarah ini? Ada orang yang berpendapat bahwa sikap Sarah itu benar, dengan alasan yang pertama dikatakan dalam Kejadian 21 ayat yang ke-12, bahwa Tuhan menyuruh Abraham mentaati Sarah. Ini tidak berarti bahwa apapun yang dilakukan oleh Sarah terhadap Hagar dan Ismail itu pasti betul mutlak. Tidak. Bisa saja apa yang Sarah minta itu memang sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan rencana Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Walaupun Sarah juga mempunyai motivasi dan sikap hati yang berbeda dengan rencana Allah. Dan hal itu disadari oleh Hagar bahwa dirinya sebenarnya bukan bagian utama daripada keluarga Abraham. Dia bukan nyonya atau istri kedua dari Abraham, tetapi hamba, budak dari Sarai. Kita bisa membaca dalam Kejadian 16 ayat 8. Kata malaikat Tuhan kepada Hagar, "Hagar, hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu?" Jawabnya, "Aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku." Tidak dikatakan, "Aku meninggalkan Abraham suamiku," atau "Aku meninggalkan Sarai istri pertama dari suamiku." Tidak. Kita melihat di sini bahwa Tuhan juga mengatakan bahwa Hagar itu hamba dan bukan istri Abraham. Kejadian 21:14 dikatakan, keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Dari ayat 14 ini terlihat bahwa Abraham langsung mentaati perintah Tuhan untuk mengusir Hagar dan Ismail. Di sini lagi-lagi kita melihat bahwa Abraham tidak hidup menuruti perasaannya sendiri. Mungkin ia masih mengasihi ataupun mencintai Ismail anaknya, tetapi dia tidak menuruti perasaannya sendiri. Ia bahkan menundukkan perasaannya kepada firman dan kehendak Tuhan. Bagaimanakah dengan kita? Apakah kita senantiasa taat kepada firman atau kehendak Tuhan lebih daripada perasaan dan pikiran kita sendiri? Marilah kita semakin taat kepada firman dan kehendak Tuhan lebih dari segalanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar pada saat ini, dan ajarkanlah kami untuk senantiasa taat kepada firman Tuhan dan kehendak Tuhan lebih daripada perasaan dan pikiran kami sendiri. Dan ajar kami ya Tuhan, untuk kami boleh menjadi berkat buat orang lain, sehingga orang lain pun juga melakukan kebenaran firman Tuhan lebih daripada segalanya. Tuhan, kami berdoa untuk jemaat Tuhan, kiranya Tuhan juga memberkati setiap jemaat Tuhan, dan Tuhan senantiasa menyertai, memeliharakan, dan mencukupkan segala kebutuhan yang dibutuhkan pada saat ini. Berdoa juga untuk pemerintahan Indonesia, kiranya Tuhan juga menolong dan menyertai dan memberikan hikmat bijaksana kepada para pemimpin di dalam mengatasi virus corona ini ya Tuhan, sehingga sesegera mungkin akan tertuntaskan. Kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan Tuhan, dan biarlah Tuhan memberkati setiap kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, amin.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang Tuhan, kami minta turunkanlah berkat-Mu. Lihat sekarang kami buka hati kami tempat-Mu. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, yang telah mengikuti ibadah ini, terimalah segala berkat, anugerah, kasih sayang, berkat kemurahan, kekuatan, kesehatan, kelimpahan dari Bapa yang di surga, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus, menyertai dan tinggal dalam kehidupan kita, rumah tangga kita, dalam aktivitas kita, dalam pelayanan kita, dalam segala apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita buat, bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, akan dibuatnya berhasil. Nama Yesus yang kita tinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga. Puji, terima kasih.